Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kemal Atatur dari kelas C5. Di video kali ini saya mendapat tugas untuk menjelaskan secara singkat dan simpel apa itu gerbang logika. Menurut Wikipedia, gerbang logika itu adalah sebuah entitas dalam elektronika dan matematika boolean yang mengubah beberapa masukan logik menjadi sinyal keluaran logik. Entitas entitasnya itu menggunakan bilangan biner, yaitu hanya dua angka, yaitu angka 1 dan angka 0. Untuk angka 1 berarti true dan angka 0 itu berarti false. Atau simpelnya gini, gerbang logika itu untuk melakukan pengolahan input-input. Inputnya itu berupa bilangan biner yang dua angka ini menggunakan teori matematika boolean, yang sehingga menghasilkan sebuah sinyal output yang bisa digunakan untuk proses berikutnya. Untuk fungsinya sendiri, gerbang logika itu sebagai penerjemah atau pemberi perintah, di mana yang menghubungkan banyak perangkat serta mengubah masukan logik menjadi keluaran logik. Eh, atau lebih simpelnya gini, si gerbang logika ini itu tuh ngasih perintah yang dimana dia tuh ngehubungin banyak perangkat komponen atau komponen di dalamnya kayak IC atau integrated circuit, transistor, dioda, optik atau relay, dan beragam perangkat alat elektronik lainnya. Umumnya gini nih, dalam sebuah chip alat elektronik itu mempunyai jutaan sistem gerbang logika ini. Nah, setiap gerbangnya punya tujuan atau fungsi yang berbeda. Secara garis besar tuh dia tuh dikelompokkan menjadi beberapa rangkaian, mulai dari flip-flop, counter, multiplexer, demultiplexer, atau lain sebagainya. Itu penjelasannya lebih dalam lagi, mungkin nanti oleh orang lain. Kemudian kita ke jenis-jenis gerbang logika. Jenis-jenis gerbang logika di sini itu ada 7. Di sini juga udah langsung saya tampilin simbolnya. Bisa langsung dilihat juga itu simbolnya. Pertama itu ada gerbang AND, AND gate. Gerbang AND itu eh, gerbang yang paling sederhana di antara gerbang lainnya. Gerbang AND ini nih cuma butuh 2 input untuk menghasilkan satu output. Sistemnya terdiri dari, dilihat dari tabel kebenaran di sini, 0 dan 0 akan menghasilkan 0, 0 dan 1 akan menghasilkan 0, 1 dan 0 akan menghasilkan 0, 1 dan 1 akan menghasilkan 1. Seperti itu. Kemudian gerbang OR. Gerbang OR ini kebalikan dari gerbang AND tadi outputannya. Sama seperti di tabel kebenaran yang di samping ini nih, gerbang OR. Nah, ini simbolnya. Ya kan, kalau dilihat ya ini tuh cuma kebalikan dari tabel AND itu sendiri. Kemudian ada gerbang XOR. Eh, nomor 3 itu adalah gerbang NOT atau pembalik atau inverter. Jadi dia cuma memiliki satu input dan satu output. Nih, lihat di sini nih. Jadi yang kalau di input 0 dia keluar di outputnya 1, kalau di inputnya 1 dia keluarnya 0. Kebalikannya aja.
Kemudian nomor 4 itu ada gerbang NaN atau non-N. Non-N itu konfigurasinya berlawanan dengan gerbang AN. Kalau dilihat dari tabel kebenarannya, di situ gerbang AN itu dapat mengubah input 0 dan 0 menjadi output 1, 0 dan 1 jadi output 1, 1 dan 0 menjadi output 1, lalu 1 dan 1 menjadi output 0. Bisa dilihat di sini. Kemudian nomor 5 itu ada gerbang NOR, kebalikan dari gerbang OR. Sini ada simbolnya juga. Kebalikan yaitu gerbang ini sendiri memiliki tabel kebenaran input 0 dan 0 menjadi output 0, 0 dan menjadi output 1, 0 dan 1 menjadi output 0, 1 dan 0 menjadi output 0, lalu 1 dan 1 menjadi output 0. Seperti di sini. Kemudian nomor 6 itu gerbang XOR, yaitu pengembangan dari gerbang OR. Atau bisa disebut eksklusif OR, eksklusif OR. Kayak namanya itu, dia itu pengembangan dari versi gerbang OR. Konfigurasinya sendiri itu terdiri dari input seperti gambar ini nih, simbolnya juga seperti ini. Input 0 menjadi 0, input 0 dan 1 menjadi 1, input 1 dan 0 menjadi 1, input 1 dan 1 menjadi 0. Kemudian yang terakhir adalah gerbang XOR, XNOR, pengembangan dari gerbang NOR atau eksklusif NOR. Konfigurasinya itu lebih tepatnya dia tuh memiliki input 0 dan 0 jadi 1, 0 dan 1 jadi 0, 1 dan 0 jadi 0, 1 dan 1 jadi 1. Simpelnya mungkin seperti itu. Mungkin sekian penjelasan singkat dari saya. Semoga dapat dipahami. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.